Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wildanisi dengan NIM 1903568. Saya akan mempresentasikan dari proposal penelitian saya, yaitu dengan mata kuliah metodologi penelitian kependidikan yang berjudul Analisis Model Discovery Learning dalam meningkatkan critical thinking skills serta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrodik kelas 12 SMA atau SMA. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang bab 1 pendahuluan, di mana di sini ada latar belakang masalah, yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang kebutuhan kompetisi masa depan yang diperlukan oleh peserta didik, yaitu kemampuan berkomunikasi, kreatif, dan berpikir kritis. Faktanya, kemampuan berpikir kritis peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan hasil studi Trend International Mathematics and Science Study atau TIM SF tahun 2015 menunjukkan kemampuan penawaran peserta didik Indonesia masih tergolong rendah, yaitu hanya 4%. Pada bidang sains dengan skor 397, Indonesia di urutan ke-45 dari 48 negara. Dalam studi Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2015, berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa performa peserta didik Indonesia masih tergolong rendah. Rata-rata skor pencapaian peserta didik Indonesia untuk sains berada pada peringkat 62 dari 69 negara. Berdasarkan pada pengamatan hasil wawancara guru bidang studi kimia SMA Negeri 6 Madiun, bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah, guru umumnya masih menggunakan metode ceramah yang lebih dominan. Dari latar belakang masalah tadi dapat diidentifikasi masalah yang ada. Yang pertama yaitu rendahnya kemampuan berpikir kritis peserta didik Indonesia. Yang kedua, peserta didik Indonesia kesulitan dalam kemampuan pemahaman konsep. Yang ketiga, metode ceramah yang dominan mengakibatkan pembelajaran membosankan. Yang keempat, rendahnya daya pemahaman peserta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Yang kelima, rendahnya critical thinking skill peserta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Yang keenam, rendahnya hasil belajar peserta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Yang ketiga ada tentang batasan masalah, di mana di sini dari identifikasi masalah yang ada, yang hanya di dalam proposal ini yang dibahas adalah yaitu kurangnya critical thinking skill peserta didik dalam menemukan sendiri suatu konsep maupun materi-materi pembelajaran pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap berpikir kritis peserta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Untuk tujuan penelitian itu sendiri yaitu untuk menganalisis penerapan model pembelajaran discovery learning terhadap critical thinking skills peserta didik pada materi reaksi redox dan potensial elektrode. Yang keenam ada membahas tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu sendiri ada bagi pendidik dan ada bagi peserta didik. Untuk pendidik, manfaat untuk pendidik yaitu sangat penting dikarenakan sekolah yang penulis teliti adalah sekolah yang kurang menerapkan berbagai model pembelajaran dalam aktivitas belajar mereka. Jadi, penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi sebagai pembelajaran baru dalam mengajar untuk meningkatkan kualitas diri seorang pendidik dengan menciptakan sistem pembelajaran yang lebih efisien. Bagi peserta didik itu sendiri, penelitian bermanfaat dapat meningkatkan critical thinking skills peserta didik dalam materi reaksi redox dan potensial elektrode, dan agar dapat lebih mudah dalam proses belajar. Yang kedua, dapat meningkatkan nilai belajar agar lebih tinggi lagi dari biasanya. Yang ketiga, menjadikan peserta didik lebih percaya diri dalam mengelola pendapat mereka, tidak hanya terpaku pada buku dan guru. Yang kedua, untuk pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang bab 2 kajian pustaka. Nah, untuk pertama ada kajian teoritis yang dibahas di sini adalah model pembelajaran discovery learning itu sendiri. Discovery learning merupakan model mengajar yang berusaha meletakkan dasar dan mengembangkan cara berpikir ilmiah, menempatkan peserta didik lebih banyak belajar sendiri, mengembangkan kreatifan dalam memecahkan masalah.
Nah, pembelajaran penemuan atau discovery learning ini merupakan model pembelajaran menciptakan situasi belajar yang melibatkan peserta didik belajar secara aktif dan mandiri dalam menemukan suatu konsep atau teori. Pemahaman dan pemecahan masalah. Proses penemuan membutuhkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing. Peserta didik melakukan penemuan, sedangkan guru membimbing mereka ke arah yang benar atau tepat. Yang kedua, membahas tentang critical thinking skill peserta didik. Berpikir kritis adalah proses sistematis yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif, serta perkembangan sains. Yang ketiga, membahas tentang karakteristik materi reaksi redoks dan potensial elektrode, di mana reaksi redoks dan potensial elektrode merupakan materi pokok yang dipelajari di SMA atau MA kelas 12 semester ganjil, terdapat pada KD 3.3 dan 3.4. Pada KD 3.3, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang dapat terjadi berdasarkan potensial elektrode. Pada 4.3, menentukan urutan kekuatan oksidasi atau prediksi berdasarkan hasil percobaan. Berdasarkan kurikulum 2013 revisi 2017, materi reaksi redoks dan potensial elektrode berisi konsep, fakta, prinsip, dan prosedur. Di mana yaitu dijabarkan, konsep itu yaitu reaksi redoks adalah reaksi kimia yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Untuk fakta, yaitu jenis yang berlangsung pada reaksi redoks. Untuk prinsipnya, persamaan kimia reaksi redoks bisa disetarakan dengan dua metode, yaitu metode setengah reaksi dan metode perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, yaitu prosedur, langkah-langkah dalam penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Untuk selanjutnya yaitu ada kajian penelitian relevan, di mana di sini kita mengambil dari 6 hasil penelitian, yaitu yang pertama hasil penelitian dari Harti 2019 yang berjudul Effectiveness of Redox and Electron Chemical Cells Module Based Discovery Learning on Critical Thinking Skills and Student Learning Outcomes of High School. Hasil penelitian yang kedua, hasil penelitian Fajarisma Izzatul Nadia dan Endang Wijayanti Laksono pada tahun 2001 yang berjudul Investigating Students Critical Thinking Skills and Chemical Equilibrium Using the Discovery Learning. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dari EYF Said and Yeri Madesi tahun 2020 yang berjudul The Effectiveness of Chemical Equilibrium Model Based on Grid Discovery Learning for Students Learning Outcomes. Yang keempat, hasil penelitian dari Muhammad Rashid pada tahun 2009 yang berjudul Analisis Kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran kimia, materi redoks, dan elektrokimia menggunakan modul problem-based learning. Yang kelima yaitu hasil penelitian dari Mas Daria, Nurhayati B, Rahmawati pada tahun 2018 berjudul Kajian Deskriptif Model Discovery Learning dalam meningkatkan motivasi belajar, aktivitas belajar, dan hasil belajar peserta didik. Yang keenam ada hasil penelitian dari Tintin Dwi Sumarni pada tahun 2019 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning untuk meningkatkan minat dan ketuntasan belajar siswa pada materi reaksi redoks dan sel elektrokimia kelas 12 IPA 1 semester 1 SMA Negeri 6 Madiun tahun pelajaran 2018-2019. Nah, di sini ada bahas selanjutnya yang C adalah kerangka berpikir kritis. Kerangka berpikir. Nah, di sini yang pertama adalah proses pembelajaran reaksi redoks dan potensial elektrode. Guru memberikan awalnya guru model pembelajarannya kurang tepat. Kemudian peserta didik kurangnya critical thinking. Lalu dari ini diterapkanlah model discovery learning sebagai solusinya, di mana guru sebagai pembimbing dan fasilitator dan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat meningkatkan critical thinking skill peserta didik. D. Membahas tentang hipotesis penelitian. Materi reaksi redoks dan potensial elektrode merupakan materi yang penting dan bermanfaat. Selain itu, segala hal yang ada pada kehidupan sehari-hari selalu ada hubungannya dengan materi tersebut. Namun, sangat disayangkan karena hasil belajar materi yang tergolong rendah, karena critical thinking skill yang juga rendah,
Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam proses belajar mengajar, perlu upaya memperbaiki model pembelajarannya. Salah satu model pembelajarannya efektif, yaitu digunakan model discovery learning. Dengan model ini diharapkan dapat meningkatkan critical thinking skill peserta didik, karena peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, saya akan bahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini yaitu tentang jenis penelitian deskriptif kualitatif. Untuk metodenya sendiri yaitu analisa kuantitatif dan analisa kualitatif dengan metode penelitian tindakan kelas dengan model siklus yang dilakukan berulang dan berkelanjutan. Untuk subjek penelitian yaitu siswa kelas 12 SMA Negeri 10 Padang. Untuk objeknya yaitu pembelajaran kimia pada materi reaksi redoks dan potensial elektrode. Untuk waktu dan tempat penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai bulan Oktober 2022, bertempat di kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 10 Padang, di mana sumber datanya yaitu bersumber dari hasil observasi, wawancara guru, dan transkrip nilai dari peserta didik terkait kemampuan berpikir kritis, materi reaksi redoks, dan potensi elektrode setelah mendapatkan perlakuan dengan model discovery learning. Nah, teknik instrumen pengumpulan data itu sendiri, yang pertama ada dengan metode observasi, yaitu dapat berupa lembar observasi aktivitas guru. Dapat dilihat ini adalah tabel 1 ini, kisi-kisi lembar observasi aktivitas guru, berisi tentang pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu yang kedua, instrumen yang kedua ada tes, berupa pretest dan posttest. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu berupa silabus dan RPP, daftar hadir, laporan diskusi peserta didik, hasil ujian tes peserta didik, laporan tugas peserta didik, contohnya esai yang ditulis peserta didik, dan bab dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Untuk keabsahan data dalam penelitian kualitatif, merupakan padanan dari konsep validitas dan reliabilitas. Untuk menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan didasarkan pada kriteria tertentu. Hasil dalam penelitian kualitatif dianggap kredibel atau dapat dipercaya ditetapkan berdasarkan perspektif partisipan yang menilai penelitian tersebut. Untuk analisis data, yaitu ada dua, ada analisis kuantitatif, ada analisis kualitatif. Analisis kuantitatif ini yaitu yang pertama untuk menghitung nilai rata-rata digunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N, dengan X bar sama dengan rata-rata nilainya, dengan sigma X yaitu jumlah semua nilai per jumlah data. Untuk menghitung presentasinya sendiri, yaitu presentasi sama dengan jumlah dari semua nilai dibagi dengan jumlah data. Pada analisa kualitatif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, berdasarkan data yang diperoleh dari untuk analisa kualitatif merupakan suatu proses pemecahan masalah dengan membahas permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan berdasar pada landasan teori dari tiap variabel penelitian yang diteliti. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat kegiatan belajar peserta didik menggunakan model discovery learning. Untuk data yang terkumpul pada lembar observasi diolah dalam bentuk persentase. Nah, indikator keberhasilan dalam penelitian ini ditandai dengan adanya peningkatan antara nilai pretest dan posttest dalam pembelajaran kimia materi reaksi redoks dan potensi elektrode menggunakan model discovery learning. Selanjutnya ini ada daftar pustaka. Ini adalah rujukan yang merupakan rujukan yang digunakan dalam proposal makalah saya. Baiklah, sekian dari presentasi proposal saya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.